Ada yang kangen Dorisin nggak? Oke, sebenarnya Mang Adun sih dari kemarin-kemarin ya pengen banget udah bahas sesuatu yang diupdate sama Dorisin gitu kan. Karena apa? Ya kita tahu beliau tuh pendidikan soal pendidikan PI Networknya itu sangat bermutu lah kalau Mang Adun katakan. Terus itu efeknya itu ya untuk pioneers global gitu kan, untuk kita ketahui juga ada perkembangan apa saja gitu kan. Nah ya beliau ini yang sering update informasi gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, balik lagi di channel Mang Adun. Di video kali ini nggak ada topik yang ingin Mang Adun bahas ya, maksudnya topik dari Dorisin itu yang pengen kita bahas. Tapi tadi Mang Adun sempat ya, waktu lagi nyari-nyari informasi tuh ya gitu. Jadi ada pergerakan atau hal yang menarik yang ingin Dorisin lakukan untuk kedepannya. Kata beliau ya sebelum open mainnet terjadi gitu kan. Oke, kita langsung OTW saja di informasinya ya. Ini dari Piomen LZ, itu Piomen LZ dari Facebook ya gitu. Piomen LZ ini sebetulnya lama sudah ya Mang Adun bawa ke sini terus, cuman sekarang udah mulai jarang. Ya karena banyak banget pembahasan ya. Oke. Sorry kalau misalkan ada suara-suara motor ya, soalnya Mang Adun lagi di outdoor atau luar ruangan. Kata Dorisin, para perintis global, sudah waktunya untuk menyamakan pola pikir dan perilaku kita untuk menghasilkan lebih banyak data GCP. Saya tertarik untuk memahami mengapa beberapa komunitas yang juga pelopor tidak menyukai GCP $314159 dan jaringan utama yang terbuka. Mereka menolak untuk berbicara tentang harga secara terbuka dan mempertahankan prase buat harga yang berarti harga apapun dalam ekosistem. Ya, maksudnya di dalam ekosistem PI Network itu ada lah ya gitu beberapa yang juga pelopor, kata Dorisin, itu membentuk harga sendiri gitu. Entahlah ya, mungkin karena kita ketahui pengen nyerok seperti itu gitu kan, pengen keuntungan dengan sendiri gitu. Tapi ya kita tahu kalau misalkan itu terjadi sama Kortin itu kan diawasi ya gitu. Jadi akun mana saja yang melakukan transaksi-transaksi besar khususnya yang jual beli itu bakal masuk di hutan isolasi yang pernah kita bahas dulu ya, atau beberapa waktu lalu. Oke, terus mereka mengklaim bahwa teriakan harga GCP tidak berguna dan bahwa ekosistem seharusnya menjadi satu-satunya hal yang memungkinkan PI Network, katanya. Sepertinya mereka tidak mau membuka jaringan utama. Penasaran kenapa, katanya. Sangat lucu kata Dorisin seperti itu ya. Jadi ada ya yang seolah tuh anti open mainnet. Sebenarnya bukan anti open mainnet kalau Mang Adun katakan, karena mereka yaitu nggak ngerti dengan PI Network itu sendiri gitu loh, nggak ngerti dengan GCP gitu. Karena apa? Karena kalau memang menyatukan harga, kita kompak gitu kan, itu keuntungannya buat dia juga itu ya, pelopor juga kan dia gitu kan itu. Jadi ya kenapa harus seperti itu gitu. Kurangnya pendidikan tuh sangat berpengaruh loh, beneran ya gitu. Oke, kita lanjut. Ada pioner yang bisa ngasih alasan nggak mau seragam harga bukan main guard. Akhir-akhir ini beberapa komunitas murah menjadi sangat aktif mengadakan pertemuan untuk menarik para pelopor untuk bergabung. Ngeri sekali ya. Gitu. Para pelopor di situ apa ya? Komunitas murah sampai disebutnya ya, maksudnya GCP-nya itu loh, GCP-nya murah ya, bukan GCP bahkan mengatakan yang harga murah lah. Itu sangat aktif katanya mengadakan pertemuan untuk menarik para pelopor untuk bergabung. Ya, pelopor pioner baru kan maaf ya, gampang banget dibodohi, gampang banget di apa ya, kibuli lah ya. Kalau misalkan ke situ larinya itu kasihan ya orang awam itu.
itu ya mereka aktif sih narik untuk QC juga, untuk koinnya bisa ditransaksikan juga, cuman transaksi bukan GCP gitu. Oke, saya meminta semua perintis global untuk menolak semua barter dan konferensi harga rendah karena akan menunda open mainnet. Selain itu, saya perhatikan banyak pelopor yang menyebut bahwa mereka tidak melihat nama pemimpin GCP dari negara atau wilayah mereka pada kongres pertama. Ya itu memang kita tahu lah ya, itu di Indonesia itu kan cuman baru ada Ibu Noni Paja misalkan salah satunya gitu. Terus katanya lagi Ibu dari sini, karena kami akan memiliki banyak negara dan wilayah dengan pemimpin komunitas GCP yang mendukung GCP. Kami memperkirakan bahwa kami perlu di sini yang tadi Mang Adun katakan adanya pergerakan ya gitu. Jadi katanya dari sini memikirkan gitu kan ya, bahwasanya sebetulnya perlu gitu, akan memiliki banyak negara, jadi perlu mengadakan 4 hingga 5 konferensi sebelum jaringan utama dibuka. Ini Mang Adun jujur aja ya, jaringan utama dibuka, makanya kenapa waktu kemarin masalah perbedaan antara tanggal 28 Juni terus tanggal berapa lagi, tanggal 15 Juni juga, entahlah ya, bulan-bulan Juni kayak gitu, P2Day gitu. Mau nggak bahas nggak bahas penting-penting banget gitu. Karena apa? Mang Adun paham kok itu cuman proses petisi kemarin yang disampaikan sama Dorisin untuk kita lebih semangat lagi di bulan Juni gitu kan, atau P2Day Open Mainnet itu hanya proposal kepada core team untuk meyakinkan core team bahwasanya harga GCP sudah terbentuk walaupun baru 80%, kata Nyonya Yuji siapa itu ya, pokoknya pemimpin Nidiao Group gitu. Nah, terus di sini bakal ada katanya 4 sampai 5 konferensi lagi, kata dari sini. Jadi kalau misalkan sampai acara hingga 4 hingga 5 konferensi sebelum jaringan utama dibuka, itu tanggal berapa saja. Di sini loh, Mang Adun kenapa tuh walaupun yes gitu open mainnet akan terjadi, tapi kita lihat prosesnya gitu loh, kita nikmati dulu gitu. Jadi ini 4 sampai 5 konferensi. Ya kalau misalkan sekarang bulan apa? Sudah masuk di Mei ya, Mei Juni, 1 bulan loh. Kurang lebih 1 bulan lah, Mei Juni gitu kan, 28 taruhlah 2 bulan. Itu cukup nggak untuk 4-5 konferensi gitu kan? Kayaknya tidak mungkin semudah itu untuk mengadakan 4 sampai 5 konferensi gitu kan. Itu. Jadi ya kalau misalkan bulan Juni nanti kelewat dan tidak ada open mainnet, jujur Mang Adun sudah dari lama-lama ya ngomong ya ke pioneers tuh, jangan istilahnya terlalu digembar-gemborkan, santai saja gitu. Open mainnet itu akan tetap terjadi, cuman kan kita lihat updateannya dulu, aplikasinya dulu gitu, sama core team tuh terus diperbarui gitu. Banyak kayak sekarang deteksi wajah gitu kan, terus buat yang QC tentatif juga, itu masih banyak hal yang diperlukan sama pioneers dan core team terus mengupdate-nya untuk kepentingan bersama gitu. Jadi yang sudah gue mah udah migrasi, emang udah bisa gunain, ya iya sabar. Yang belum QC juga sama pioneer gitu, sama pengen gitu bisa punya Pi. Jadi kita harus lebih bijak ya. Walaupun bagi siapa yang sudah migrasi, yang sudah bisa menggunakan Pi-nya gitu, ya sabar. Banyak pioneers juga katanya core team loh. Itu ya memang ini info lama lah ya. Itu nggak bakal ada yang ditinggal selama itu manusia nyata. Jadi kan jelas. Nah, ada kabar juga ya QC tetap akan berlanjut walaupun sudah open mainnet, betul. Cuman kan setidaknya core team mengusahakan untuk sekarang ini gitu kan, kasihan apalagi yang sudah nambang lama-lama gitu kan kalau belum lulus QC. Jadi seperti itu. Terus kita lanjut ya, yang jelas di situ 4 hingga 5 konferensi sebelum jaringan dibuka tuh Mang Adun perkirakan nih pasti bakal lewat bulan Juni lah.
Maksudnya bulan Juni anggap sajalah ya P2Day itu ya perayaan biasa saja. Tapi kalau misalkan ada open mainnet ya alhamdulillah. Oke, setiap negara komunitas juga katanya ya, setiap negara komunitas dan wilayah mungkin hanya memiliki satu pembicara mengingat kemampuan mereka yang terbatas. Nah, ini jelas ya, satu negara satu pembicara. Kayak Bu Noni Faja itu sering ya ikut gabung ke konferensi gitu kan. Ya, mau bagaimana lagi. Nah, ini yang tadi Mang Adun katakan sebagai adanya pergerakan dari Ibu Dorisin ya. Nah, di sini di paragraf yang sebelum akhir gitu, kami bertujuan untuk menampilkan lebih banyak duta besar GCP atau pemimpin dari berbagai negara dan wilayah. Oke, jadi mudah-mudahan ya misalkan kayak Bu Noni Faja itu bisa ngajak juga. Ada sih beberapa sih ya yang mengadun, cuman belum sempat hafal namanya gitu kan. Sudah ada ya, bisa dikatakan bos-bos besar lah gitu kan, orang-orang yang benar-benar mau berkontribusi secara ke Pi Network gitu kan, khususnya itu untuk membentuk data GCP, yaitu dengan barter peer to peer ya, seperti itu. Jadi Dorisin mengatakan jelas di sini, jadi akan menampilkan lebih banyak, mudah-mudahan ya. Jadi ya syukur-syukur nanti di setiap provinsi gitu kan. Kalau Bu Noni kan baru di NTT aja ya kalau tidak salah, NTT, terus Jawa Barat juga harus ada sebetulnya gitu. Kita lihat ke depannya. Oke, terus Anda dapat menghubungi itu Mr. Kiavas ya, atau @Kiavas K2 seperti itulah, untuk mendaftar konferensi berikutnya. Sebagian besar pemimpin tim inti GCP akan membuat presentasi pada konferensi terakhir. Oh, berarti masih lama ya gitu untuk konferensi terakhir katanya. Yang penting rekrut dulu aja atau gabung dulu aja dan tampil dulu aja nih duta-duta GCP atau pemimpin-pemimpin GCP di berbagai daerah ya gitu. Yang penting tampil dulu aja. Nah, ini katanya ya akan membuat presentasi pada konferensi terakhir. Ya terakhir ya mungkin ntar ya. Udah ada rencana sama Dorisin, itu udah ada rencana. Sebelum open mainnet ada istilah konferensi terakhir. Terus ayo ajak lebih banyak pelopor untuk bergabung dalam konferensi. Harap diperhatikan bahwa setelah konferensi ilustrasi dalam berbagai bahasa akan tersedia di YouTube. Itu di YouTube ya gitu ya, mudah-mudahan. Nah, terus kata Dorisin lagi, Anda dapat mengklik pengaturan label dan memilih bahasa Anda. Kami mendorong semua penutur untuk menggunakan bahasa ibu mereka sehingga komunitas dan wilayah mereka dapat memahami. Di sini ada istilah menggunakan bahasa ibu mereka ya, bahasa daerahnya gitu loh ya. Kalau misalkan kayak tadi Mang Adun sempet deh siaran langsung gitu ya, itu di YouTube, itu Zoom, tapi ya Mang Adun nggak ngerti, walaupun itu dari Nigeria apa dari mana gitu kan ya, kayaknya itu bahasa Nigerianya. Nah, di sini Dorisin mengatakan gitu, jadi kami mendorong semua penutur atau pembicara ya untuk menggunakan bahasa daerahnya atau ibu mereka sehingga komunitas dan wilayah mereka dapat memahami. Ini bener banget gitu, bener banget kalau mau dikatakan. Jadi sekalipun menggunakan bahasa Inggris secara global, karena apa? Karena kalau misalkan di konferensi gitu kan kita menggunakan bahasa Inggris ya, intinya itu juga sebenarnya yang kemarin sempat Mang Adun tawarkan ya, apakah perlu kita baca semua duta GCP berbicara apa? Kan intinya sama ya. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan penuturan bahasa daerah atau bahasa Indonesia contohnya gitu kan, menyampaikannya gitu ya, itu akan pengaruh ya. Aduh, itu kucing kenapa lagi? Oke, itu akan pengaruh kepada pioners di wilayah atau di negara tersebut gitu ya. Contohnya kalau misalkan ada duta GCP dari Indonesia ya gunakan dengan bahasa Indonesia.
Nah, sehingga nanti ada translate di situ katanya yang kembali ke atas ya, akan tersedia di YouTube di berbagai bahasa katanya. Jadi ya syukur-syukur gitu. Syukur-syukur kalau misalkan di Cina nih ya, misalkan Dorisin pakai bahasa Mandarin. Nah, dari Mandarin itu bisa loh kalau misalkan mau ditranslate ke bahasa Inggris, ya ngerti bahasa Inggris gitu, atau ngerti ke bahasa Nigeria atau Indonesia gitu kan. Nah, itu kembali ke pengaturan YouTube, tapi tetap didorongnya itu menggunakan bahasa daerah ya, sehingga untuk translate-nya dipasrahkan kepada Zoom meeting-nya itu gitu. Oke, bisa dipahami ya, sehingga nanti kalau misalkan kita dengarkan gitu, kita paham gitu apa saja yang disampaikan, ada rencana apa saja nih di konferensi setelah ini gitu kan, kedepannya gimana. Itu penting untuk pioner. Selain untuk istilahnya tetap semangat ya, pioner juga jadi terpacu gitu kan, dan mengerti pendidikan pembelajaran yang disampaikan itu. Oke, kiranya cukup lah ya untuk informasi kali ini. Kesimpulannya seperti biasa, kadang kalau misalkan ada yang mau disimpulkan di video ya Mang Adun ambilkan kesimpulannya ya. Kalau ya tidak ada, tidak usah. Di kesimpulan video kali ini ya, jadi yang pertama itu Dorisin masalah tentang harga yang berbeda ya. Itu Dorisin sendiri bingung kenapa sih seperti itu gitu. Terus ada juga yang bisa dikatakan rencana untuk sebelum Open Mainnet itu mengadakan 4-5 konferensi lagi. Itu yang kedua. Dan terus yang ketiga itu Dorisin akan mengajak lebih gitu ya, banyak duta GCP di berbagai daerah ataupun wilayah ataupun negara ya. Mudah-mudahan kita lihat saja gitu. Itu himbauan dari Dorisin langsung dong. Pasti Ibu Noni Paja juga menyikapinya gitu kan. Terus yang terakhir itu ada bahasa, didorongnya supaya menggunakan bahasa negaranya sendiri ya, atau ibu pertiwi lah, ibu mereka itu mungkin maksudnya ya, ibu di suatu negara itu gitu, bahasanya ya apa, Indonesia ya Indonesia gitu kan. Oke, supaya bisa dimengerti sama pioners yang ada di Indonesia misalkan, atau yang di Cina ya yang di Cina dan sebagainya. Oke, thank you ya. Udah sampai di sini dulu. Terima kasih buat semuanya yang udah like, comment, subscribe, yang nyimak-nyimak juga, yang ngobrol-ngobrol bareng Mang Adun. Oke, thank you banget gitu kan. Sehat selalu semuanya deh pokoknya pioners ya. Yang kalau misalkan lagi ada nggak enak badan Mang, semoga cepat sembuh ya, amin. Lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Nanti Mang Adun lanjut lagi ya di informasi P-Network yang berikutnya. Thank you. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.